ya satu dua lah lagi perlu kita koordinasi terus menerus ya PK agar sama-sama kita bisa bergerak. Insya Allah saya siap Bapak Ibu sekalian kalau seandainya ada kesulitan kita harus berbicara dari depan teman-teman guru-guru ya, terutama yang sekarang kan dimunculkan itu kayak kadang-kadang seolah-olah ya PGRI ini hanya urusannya mikirkan iuran saja. Jadi orang-orang tertentu ada yang seperti itu bicaranya. Jadi saya siap ya dihadirkan ya kalau memang perlu saya akan menyampaikan untuk menguatkan. Di tingkat PG saya siap ya dengan catatan jauh-jauh hari untuk diinformasikan ya. Osman, saya siap itu ke ke Senaning siap ya, kemudian kemana lagi ke Balau ya, kemudian ke Merakai. Nah, begitu juga dengan Pak Siswanto ya, Pak Siswanto insya Allah. Tapi alhamdulillah ya, bro, semuanya sudah kita terus bergerak. Ya. Jadi sekira itu ya, terima kasih, mohon maaf ya. Jadi intinya itu, kemudian yang lain-lain ya, tolong juga ya diusahakan tentang pelaporannya ya, yang sudah di-share oleh Pak Sekum. Ini kaitannya untuk kita sampaikan di Komkernas. Karena Komkernas itu yang menyampaikan laporan untuk setiap provinsi kan dari pengurus provinsi. Tapi yang dilaporkan kan semua kegiatan Bapak Ibu di tingkat kabupaten kota juga. Oleh sebab itu tolong ya disegerakan ya format yang sudah disampaikan itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Saya ambil alih Pak Suher lagi gangguan lagi Prof. Oke, siap. Baik, alhamdulillah Pak Firdaus ya, mana dari PK Melawi dan Singkawang tadi ya. Jadi sedikit Prof, mungkin sebelum PK-PK yang lain ada penyampaian sesuatu, mungkin ada sedikit saya sampaikan untuk Melawi Pak Saleh, tetap semangat kita Pak Saleh, termasuk Pak Asep. Saya pikir sebenarnya pola pikir Pak Asep ini saya banyak meniru beliau juga kurang lebih sama Prof. Jadi memang apa yang disampaikan ini juga harus juga betul. Kepala daerah itu ada pertemuan seperti kepala daerah, nanti ada pertemuan misalnya gubernur mengumpulkan semua bupati wali kota, itu dia menyampaikan isu-isu trending topik yang terjadi itu kan sampaikan juga pernah Prof. Ketika menjadi direktur waktu saya masih dekan itu, ketika saya kumpul di Balai Petitih di kantor gubernur waktu saya Pak Kornel menyampaikan isu-isu berkenaan dengan apa yang harus diambil kebijakan secara provinsi dan itu akan diikuti oleh seluruh kabupaten kota. Nah, jadi memang ini perlu antisipasi. Nah, jadi kekuatan secara bersama PGRI ini ya, perlu kita tirulah seperti PGRI misalnya di Jawa Tengah dan sebagainya. Memang kekuatannya ada pada ketua, baik ketua wilayah sekelas provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, karena memang bapak-bapak atau kawan-kawan pengurus PGRI kabupaten kota ini kan banyak juga terkait juga dengan dinas-dinas terkait, khususnya dinas pendidikan gitu. Nah, jadi memang secara mentalitas ini juga memang ada mengganggu pergerakan sebenarnya. Nah, tapi memang kalau Prof. Samiun kan sebenarnya bebas terbatas, jadi persoalan lagi di beliau ini dan tidak ikatan terkait lagi. Saya pikir kemarin juga sudah disampaikan waktu terapat, beliau sudah siap kalaupun memang itu jalan terakhir untuk kita melakukan sesuatu pergerakan. Tetapi ini perlu juga memang kita tunjukkan kapasitas kita PGRI Kalimantan Barat ini kepada pemerintah daerah. Tentunya kita sebagai organisasi besar jangan sampai kita diberi gelar adalah macan ompong yang tidak punya apa-apa, tapi kekuatan itu perlu ditunjukkan kepada pemerintah daerah memang. Karena selama ini PGRI menurut hemat saya, pemerintah daerah itu melihat kekuatan PGRI hanya sebatas orang-orang tertentu saja. Sehingga khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini memang memandang PGRI ini masih menurut saya masih sebelah mata gitu. Mengapa demikian? Karena beberapa kegiatan PGRI yang skalanya, yang skopnya Kalimantan Barat, kepala daerah itu belum pernah hadir dengan alasan yang memang sepertinya kayak dibuat-buat alasannya. Nah, tetapi ada beberapa daerah di PK ini saya lihat ada beberapa kepala daerahnya sudah konsen. Contoh misal Sambas ini Bapak Bupatinya langsung luar biasa sekali. Kalau hemat saya luar biasa sekali kepala daerahnya.
kepada PGRI. Nah, mudah-mudahanlah di PK-PK yang lain juga demikian. Tetapi apa yang disampaikan Pak Saleh ternyata tidak sesuai harapan kita. Nah, ternyata muncul peraturan bupati terbaru, ternyata TPP ini kayaknya meniru di provinsi. Nah, seperti apa yang disampaikan Pak Asep, ini kayaknya sudah ada pertemuan-pertemuan dari mereka mencoba berhasil. Saya kita akan terjadi seperti demikian. Nah, tentu kita terima kasih pada pemerintah daerah yang sudah ada TPP walaupun variasi setiap daerah. Tapi ini perlu juga harus kita kawal karena kita mengemban amanah yang sangat besar kepada seluruh anggota. Karena anggota PGRI ini membayar iuran per bulan kepada pengurus PGRI, baik pengurus kabupaten, provinsi, bahkan di pengurus besar nanti. Nah, ini perlu juga kita bisa bersama-sama. Insya Allah kami tinggal menunggu instruksi Bapak Ketua Pengurus Provinsi Kalimantan Barat untuk mengawal kawan-kawan semua, bapak-bapak semua, para pengurus PK, ketua PK. Insya Allah kami siap, mungkin dari 4 ketua, kemudian sekretaris dan sebagainya, insya Allah siap menjalankan amanah perintah dari Ketua PP Provinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan TPP ini, insya Allah. Dan Pak Asep selalu juga, Pak Asep juga sudah melihat juga perjuangan kita, Pak Asep, insya Allah mudah-mudahan PK-PK yang lain juga, karena kan Pak Asep kan walaupun Singkawan agak notabene agak dekat dengan kota Pontianak tuh. Nah, insya Allah kalau PK-PK yang dekat kayak kota Pontianak, Kuburaya ya, insya Allah juga nanti kita juga bisa bergabung lah berkenaan dengan TPP ini, karena yang kita takutkan memang menjamur akan terjadi untuk daerah-daerah lain. Jadi kita tidak bisa menutup mata kejadian di Malawi ini. Kalau kita membiarkan, nanti akan terjadi di daerah yang lain, akan terjadi hal yang sama. Akhirnya kita sudah kebablasan untuk ini. Saya pikir ini tetap kita kawal. Karena pemerintah daerah sudah menyanggupi masalah TPP ini, harus kita kawal, jangan sampai TPP ini hilang gitu. Akan dialokasikan ke dana-dana yang lain. Mungkin itu tambahan dari kami ya. Kurang lebih mohon maaf. Insya Allah tetap semangat Pak Saleh dan kawan-kawan di Melawi. Mudah-mudahan perjuangan nanti pertemuan dengan Pak Bupati akan menghasilkan sesuatu yang sesuai diinginkan oleh anggota PG secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Amin. Kembali ke Pak Suher, Pak Prof. Pak Suher sudah masuk dalam zona. Oke, jadi siap ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tegaskan. Jadi apabila TPP di tingkat kabupaten kota termasuk provinsi hilang, kita bergerak. Siap. Oke ya. Siap. Hidup guru. Hidup guru. Oke, silakan Pak Suher. Izin Pak dari Pontianak. Oh iya, Pak Burhan. Silakan. Ya. Langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang kami hormati guru kami, Ketua PGRI PP Provinsi Kalimantan Barat, Prof. Samion. Kemudian yang terhormati seluruh pengurus PP PGRI Kalimantan Barat, kemudian seluruh ketua dan pengurus PK PGRI Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih atas kesempatan. Jadi untuk Pontianak kemarin kita masih diskusi lewat grup untuk ikut rakor tingkat nasional itu rencananya 2 orang. Tapi insya Allah hasil rapat koordinasi sore ini akan kami sampaikan juga ke teman-teman pengurus harian. Jadi ada juga daerah tadi menginspirasi kok bertiga berangkat gitu kan. Ada juga tawaran kepada ketua-ketua PC gitu. Ini menarik, itu nanti akan kami coba wacanakan di tingkat kota, Kabupaten PGRI Kota Pontianak, apakah ada di antara teman-teman yang akan ikut. Nanti baik dari PC, ada 6 kecamatan, kemudian dari pengurus hariannya. Kemudian yang berikutnya, ini momentum yang sangat baik saya kira, untuk mengikuti Rakornas ini, ada baiknya kita memang menyiapkan apa gitu yang menjadi usulan ataupun masukan dari Provinsi Kalimantan Barat. Gitu. Jadi kalau Pontianak ini memang sudah lebih awal gitu untuk menyikapi masalah tukin ini. Gitu. Karena kita mendapatkan kebijakan tentang tukin ini kan di akhir 2019 isunya, kemudian 2020 dilaksanakan,
Alhamdulillah surat PGRI, surat pengurus PGRI kala itu benar-benar diperhatikan. Semulanya guru tidak mendapatkan tukin saat itu. Alhamdulillah dengan surat kertas dari PGRI yang waktu itu masih dikomando oleh Pak Abdul Muin sebagai PAW, ketua PAW-nya. Dan melalui arahan kami dari dinas waktu itu, dan berhasil akhirnya guru-guru mendapatkan tukin sebesar 500. Apapun namanya, pokoknya alhamdulillah waktu itu guru senang lah gitu. Nah, ternyata di tahun 2021 itu kembali guru merasa bersedih gitu ya. Ada yang hanya dapat adalah guru yang non sertifikasi dan guru yang sertifikasi ditiadakan. Nah, namun akhirnya di tahun 2021 ini kembali didapatkan kembali gitu. Sebesar 250 gitu, adalah gitu. Nah, problematikanya jadi teman-teman yang sudah saya ajak berencana untuk melakukan bedah regulasi atau seminar regulasi tentang tukin ini sedikit agak bimbang gitu. Apa perlu masih gitu? Saya bilang menurut saya kalau kita sebagai organisasi perjuangan nanti minimal kita harus berjuang untuk menciptakan rasa keadilan. 500 itu bukan bisa menciptakan rasa keadilan, karena kalau dibandingkan dengan 8.500.000% gitu, atau 6 juta untuk golongan-golongan atau golongan eselon-eselon yang di bawah itu, eselon 4 misalnya ya 5 juta atau 4 juta, kalau 500 ya artinya memang masih sedikit gitu, maka kita perlu berjuang. Nah, lalu formulasi perjuangannya inilah yang kemudian saya punya ide kemarin itu, sudah saya sampaikan pada saat laporan PK, dan saya mohon maaf secara resmi nih Prof. Waktu acara HUT PGRI kemarin itu saya kurang mengontrol foto-foto yang dipajang di spanduk itu, sama sekali tidak memasang foto ketua gitu. Saya menyesalkan hal itu secara organisasi dan pribadi, saya menyesalkan ketua PGRI tidak masuk, saya bilang gitu. Sudah saya bahas dalam evaluasi, dan saya merasa malu hal itu, dan hari ini saya ungkapkan secara resmi atas nama Ketua PK, mohon maaf, dan insya Allah lain kali tidak akan terjadi foto Pak Ketua kita tidak akan pernah tidak masuk, insya Allah akan masuk terus di dalam spanduk-spanduk kita. Jadi mohon maaf, kekeliruan yang besar saya anggap itu. Kemudian di dalam laporan itu saya sempat menyampaikan dan Prof menyaksikan bahwa kita akan melakukan bedah regulasi. Nah, cuma memang terhambat daripada COVID, kemudian rencananya di Januari juga mundur ke belakang. Nah, jadi ada wacana dari teman-teman, kalau bedah regulasi itu kan berarti yang kita bedah itu undang-undang tentang undang-undang guru nomor 14 ya kan, tentang besaran tunjangan profesi guru yang selama ini diakui sebesar 1 bulan. Ini memang perlu dapat tinjau nih Prof. Kemudian PP 74 dan yang diperbarui dengan PP 19 menetapkan tunjangan guru, tunjangan profesi guru itu hanya sebesar 1 gaji pokok. Sementara pegawai yang lain itu udah lebih dari itu. Jadi ini rencana dibedah oleh Kota Pontianak. Namun ini katanya lebih tepatnya itu adalah menjadi ranahnya provinsi dengan mengundang kabupaten kota. Karena nanti dari usul itu kemudian dibawa ke pusat gitu. Kita dalam hal ini misalnya sederhananya yang PP yang terkait atau pasal yang terkait 1 bulan gaji guru itu bisa dirubah menjadi 1,5 bulan atau 2 bulan gitu. Kita bisa menyeimbang daripada tukin-tukin yang ada ini. Nah, ini penyakitnya kan setelah di Pontianak, setelah di kabupaten kota daerah masing-masing, mereka mengatakan bahwa guru sudah diberlakukan peraturannya tentang tunjangan guru. Nanti sebesarnya 1 gaji pokok. Saya itu dari Kalimantan Barat ini kalau bisa menyuarakan itu ke tingkat nasional, bahwa undang-undang itu yang perlu diubah gitu. Undang-undang tentang pasal 1 kali gaji pokok itu kalau dapat berubah menjadi 1,5 kali gaji pokok, sehingga daerah mengikuti saja gitu. Jadi kalau kita parsial per daerah-daerah masing-masing, mereka akan saling membandingkan antara kabupaten satu dan kabupaten yang lain, sehingga bisa menjadi kuat mereka. Tetapi kalau undang-undang itu kita usulkan ke pusat, PP atau PB nanti akan mengusulkan ke kementerian, nah ini betul gitu. Ini gaungnya lebih politis, ya lebih besar untuk mempengaruhi pemerintah dan juga akan menunjukkan pada seluruh PGRI
seluruh anggota PGRI bahwa PGRI itu bergerak dalam hal ini, tidak diam. Nah, kalau sekarang ini saya mendukung sepenuhnya apa yang diinginkan oleh teman-teman, meminta Pak Ketua kita untuk bergerak sampai ke powerful ya. Yeah. Tetapi jika regulasi tingkat pusatnya masih begitu, saya kira inilah menjadi rujukan para pemimpin di daerah. Gitu. Nah, jadi menurut saya ini, saya mau berharap saran saya ini nanti PP provinsi yang membuat sebuah kegiatan atau membuat sebuah kajian ringan, dan kesimpulan kajian itu mengusulkan kepada PB PGRI untuk mengusulkan ke kementerian atau pemerintah untuk mengubah jangan 1 kali gaji pokok atau jangan sertifikasi itu, kalau bisa minimal 1,5 kali gaji pokok atau 2 kali gaji pokok. Demikian Prof, terima kasih. Sementara kami tetap akan melakukan bedah regulasi. Nah, apakah yang nanti sertifikasi ini menjadi ranah provinsi, dan kami membedah regulasi tentang TPP atau tukin yang ada di Kabupaten Kota Pontianak saja gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua PK terus Kabupaten Kota Pontianak. Langsung aja Prof, mungkin Prof, atau kita tampung langsung Prof. Dulu semuanya. Pak Suher rusak lagi apinya, terlempar lagi Pak Saleh. Kau. Halo, dari Sintang Pak Prof. Ya, oke, silakan. Prof, langsung aja Prof ya. Kita tampung dulu Prof. Oke Pak Usman, silakan Pak Usman. Sintang. Ya. Terima kasih Pak. Masalah TPP perlu saya perjelas begini Pak. Kami ketika komisi kemarin memang sengaja minta Bupati untuk mengundang SKPD terkait sehubungan dengan TPP ini. Kemudian Bupati ngundang instansi terkait persoalan TPP tahun 2021 yang jumlahnya memang dibanding tahun-tahun sebelumnya lebih kecil. Ini desakan luar biasa dari kawan-kawan. Kemudian kondisi kami di Sintang juga tidak terlalu baik Pak Bupati. Kondisinya memang belum sehat. Tapi beliau menyerahkan ke PLT-nya Ibu Sekda, dan waktu itu kami dikumpulkan Pak, Kepala DPKAD, BPK SDM, DPR, Dinas Pendidikan, Kemenak, dan lain-lain. Mereka ingin terbuka begitu, kenapa TPP untuk guru ini kecil. Rupanya memang ada Permendagri Pak, nomor 900/7.400 saya lihat itu ya. Itu tentang pedoman pemberian TPP untuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Saya tadi barusan buka, cuman dah ada hilang. Itu yang membatasi kemudian Pak, Permendagri itu kemudian yang membatasi, membuat rambu-rambu, sehingga untuk guru itu memang dibatasi hanya yang non-sertifikasi. Ya. Yang sertifikasi nggak bisa dapat lagi. Ini menurut penjelasan. Kalau diajukan pun ke pusat, katanya tidak akan disetujui karena sudah ada rambu-rambunya. Dan akhirnya di Sintang kemarin diputuskan, sementara ya, karena ini belum keluar Perbubnya, masih dalam perdebatan, masih buat solusi nampaknya. Yang pertama kemarin, besaran untuk guru itu tidak dikurangi, tetapi semuanya diberikan kepada guru non-sertifikasi dan guru honor serta guru kontrak. Besaran tidak dikurangi, tidak dialihkan ke lain. Nah, tetapi kemudian memang guru yang sertifikasi juga menuntut, sehingga kemarin ada juga pola pikir dari pemerintah daerah bagaimana kalau disamaratakan lagi seperti sekarang gitu. Cuman memang sudah diwanti-wanti juga oleh Kepala BPKAD bahwa itu bisa saja dicoret nanti dari Kemendagri, karena TPP ini harus persetujuan Kemendagri, bukan daerah saja. Jadi diajukan ke Kemendagri dulu, di ACC di sana baru dilaksanakan. Ini yang kami dapat Pak dari informasi dari BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Nah itu juga kemarin yang disampaikan oleh asisten 2, memang kita tidak bisa melanggar Permendagri katanya. Ini Permendagri itu tahun 2020 Pak, bisa dibuka di Google itu lengkap. Tahun 2020 sehingga 2021 itu kemarin berubah sedikit. Terus 2022 ini memang wacananya, saya sudah sosialisasi ke kawan-kawan di semua PC Pak. Kita bersiap-siap karena memang pemerintah daerah juga tidak bisa melanggar Permendagri. Kalau melanggar nanti kan bisa ada sanksi dan lain-lain. Ini untuk PPP kami berusaha Pak Prof, saya sudah
tidak kurang dari 5 kali Pak ketemu Bu Sekda, karena Pak Bupati memang sekarang untuk hal-hal yang sangat urgen saja bisa ketemu beliau, karena beliau memang dalam kondisi pemulihan. Setiap minggu beliau masih ke Pontianak untuk terapi. Jadi kami biasa komunikasi dengan Ibu Sekda, karena Pak Wakil Bupati juga Sintang ini sudah tidak ada, meninggal dulu kan beliau. Jadi memang kuncinya ada di Ibu Sekda, dan kami terus berkoordinasi. Kemarin saya berkoordinasi dengan Kepala Dinas, beliau menyarankan ketemu lagi dengan Ibu Sekda lah katanya. Pak Usman ketemu lagi, termasuk kami pengawas Pak, yang tahun ini kami dapat lumayan besar ya, 2021 kemarin 2.700.000 pengawas, jadi rekod lah. Kami berharap pengawas Sintang ini kan tidak sampai 30, hanya 20 lebih saja, tetap dipertahankan. Nah, ini rencana kami minggu-minggu depan ini akan ketemu Ibu Sekda lagi, kita bicara lagi, kalau bisa beliau melobi ke pusat begitu, karena memang menurut penjelasan kemarin di Ibu Sekda juga memang harus persetujuan pusat. Kalau PP Permen Dagri ini memang harus persetujuan Menteri Dalam Negeri Pak TPP-nya. Demikian mungkin untuk kami Pak. Kemudian untuk ke tingkat nasional sebetulnya kami ingin sekali Pak, banyak sekali agenda yang kami dapat, persoalan-persoalan guru honor kita, guru kontrak daerah dan lain-lain ini perlu kami sampaikan. Tapi saya saran begini Pak Pop, kalau bisa persoalan-persoalan itu diinventarisasi dulu, sehingga nanti semuanya bisa sampai ke tingkat nasional pada pembicaraan untuk nanti rekomendasi. Demikian Pak Pop, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ipan, silakan Bang Ipan. Sampai sebelum ditanggapi Prof. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Prof. Samion selaku Ketua PGRI Provinsi, Pak Firdaus, Pak Suher, dan rekan-rekan pengurus PGRI Kabupaten se-Kalimantan Barat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari KM Utara menanggapi tentang Konkernas yang di Jogja. Hasil pertemuan kami mengingat jadwal yang sangat padat, ada Konkerprop yang akan dihadapi di Sintang dan persiapan Konkerkap, dan mengingat dana yang dimiliki oleh kabupaten sangat minim, akhirnya kami dari pengurus kabupaten memutuskan untuk sementara tidak ikut ke acara di tingkat nasional. Berkaitan dengan iuran, alhamdulillah pertemuan dari PGRI Provinsi kemarin ke Dinas Provinsi, kemudian ada pertemuan rakor kepala sekolah se-Kalimantan Barat tingkat SMA SMK, kemarin ada disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk membayar iuran bagi anggota PGRI. Alhamdulillah tanggapan baik di KKU, walaupun tidak semua, hampir 50% sudah mendaftar dan ingin membayar iuran kepada PK PGRI. Follow up oleh kawan-kawan di kabupaten, terutama bendahara, dan semoga kedepannya semakin lebih baik. Berkaitan dengan TPP, sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Burhan tadi. Sepertinya tingkat PK tingkat kabupaten, bupati itu terjadi duplikasi Perbub dan Perwako. Jadi sehingga TPP untuk di Kalbar ini sepertinya akan disamakan untuk seluruh kabupaten kota. Mengingat latar dari tersebut ya dari tingkat provinsi. Kemudian untuk Konkerprop yang di Singkawang kalau dapat agak lebih cepat, mengingat April kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, jadi sehingga persiapan untuk Konkerkap, Operasi Kerja Kabupaten itu dapat dilaksanakan persiapannya secepat mungkin. Mungkin hanya itu dari Kabupaten Kayong Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, masih ada lagi? Ya, Pak Suher, masih ada lagi? Tadi saya yang angkat raise hand tadi siapa ya? Pak Usman udah ya? Udah. Udah Prof. Mungkin boleh ditanggapi Prof. Oh, ya. Baik ya, jadi Bapak sekalian ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan. Pertama, ya kita TPP tadi ada dua hal yang harus menjadi perhatian kita. Tapi yang jelas dalam waktu dekat ini, mungkin Pak Soer nanti buat rekomendasi berkaitan dengan TPP, karena tadi berkaitan juga dengan ya ketentuan yang di atas, terutama dari Kementerian ya Dalam Negeri. Oleh sebab itu, tolong Pak Suher dengan tim 11 nanti buat rumusan rekomendasi yang akan disampaikan di Kongkernas berkaitan dengan TPP. Permasalahan TPP itu acuannya adalah Permendagri. Dan sebab itu kita mohon kepada PB untuk berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, karena permasalahan sampai ke daerah itu mereka tidak akan bisa lari dari ketentuan itu. Beberapa daerah memang bisa menyelip karena ada terpulang bagaimana strateginya, siasatnya, bagaimana caranya memahami tentang permen tersebut, sehingga ada daerah yang bisa menyelipkan ya untuk bantuan atau TPP itu. Oleh sebab itu nanti dalam rekomendasi salah satu diantaranya adalah ya permennya rekomendasi kita bahwa untuk permen TPP mohon untuk dipertimbangkan, mohon untuk dikoreksi lagi. Ya, karena lagi-lagi kita beranggapan bahwa TPP itu adalah tambahan penghasilan pegawai. Kata pegawai di sini tidak akan pernah membedakan antara pegawai non sertifikasi dengan pegawai non guru dengan pegawai ya guru. Saya kira itu yang harus menjadi ya, perhatian kita. Silakan buat rumusannya dengan ya ADRT dengan mungkin termasuk mengacu pada Undang-Undang Guru Dosen. Begitu juga dengan tadi ya upaya kita untuk mencoba untuk ya mendiskusikan. Jadi disampaikan oleh Pak Burhan itu kalau dapat kita buat program atau agenda tahun 2022 ini, nanti ada program tingkat provinsi Kalimantan Barat untuk membedah regulasi berkaitan dengan ya hak-hak guru itu. Ya termasuk tadi TPP, kemudian ya sesuai dengan Undang-Undang Guru Dosen, TPG, ya kemudian termasuk ya tunjangan-tunjangan yang lain. Saya kira ini yang harus menjadi ya catatan kita. Kemudian untuk konferensi kerja ya tetap kita laksanakan insya Allah bulan Maret Bapak sekalian, bulan Maret ya paling lambat ya minggu kedua Maret. Ya syukur-syukur bisa minggu pertama bulan Maret akan kita laksanakan. Nah oleh sebab itu rumusan-rumusan yang akan dilakukan atau yang diagendakan adalah berkaitan dengan pertama tadi mempertegas apa yang kita lakukan pada hari ini atau diskusikan pada hari ini. Mungkin itu ya barangkali yang dapat saya ya garis bawahi beberapa hal. Kemudian sekali lagi kepada Bapak Ibu tolong ya kegiatan-kegiatan ya Bapak Ibu tetap semangat ya, termasuk berkaitan dengan ya iuran dan segala macam ya tetap ya kita upayakan karena bagaimanapun juga ini adalah bagian dari ya urat nadi kita. Saya kira itu dari saya. Silakan Pak Sur, mungkin ada tambahan Pak. Oke. Baik, terima kasih Prof. Mungkin dari Pak Asep kayaknya angkat tangan, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini mungkin tambahan. Jadi tadi lupa saya sampaikan bahwa hasil Conquer Code alhamdulillah sudah disepakati bersama dengan cabang. Jadi ada kenaikan iuran untuk Kota Singkawang. Oh ya. Jadi 15.000 di tahun 2022 ini. Dari asalnya 10.000. Terus sekretariat juga insya Allah pada saat nanti Conquer sudah bisa kita rehab. Ya alhamdulillah kita punya lahan 1,7 hektar, jadi alhamdulillah sertifikat sudah ada di kami. Kita juga punya aset, ini merupakan bargaining bagi pemerintah daerah ya. Bagi kami bahwa ada aset tower. Ya, alhamdulillah nanti ada MOU, tinggal kita penandatangan tentang perjanjiannya, pencairan dananya alhamdulillah. Jadi ke PP juga insya Allah Prof, saya kemarin punya dosa juga di belum ini. Berarti insya Allah semua akan kami lunasi juga sama halnya dengan hibah.
yang sebagaimana Sambas sudah lakukan dengan PGRI. Insya Allah ini untuk Kota Singkawang. Terus tadi ada dari Pak Burhansa, saya sangat tertarik dengan bedah regulasi ya. Betul. Mungkin kami sebenarnya di grup Singkawang sudah pernah beberapa kali ada yang japri ataupun apa tentang regulasi tentang TPP ini. Jadi cara pandang kita jangan cara pandang pemerintah, cara pandang PGRI. Kalau cara pandang pemerintah, Permendagri dan sebagainya, itu sebenarnya mereka. Kita kan tidak tahu dalam-dalamnya. Seperti kemarin regulasi di Singkawang. Kami kejar-kejar semua, ternyata hanya beberapa staf saja yang mengeluarkan regulasi. Kepala dinasnya tidak tahu apa-apa. Alhamdulillah, itu merupakan prestasi kami di Kota Singkawang tentang cuti itu. Terus juga untuk saya terinspirasi dengan kata-kata guru penyimpang pajak. Ini benar. Ini sebenarnya yang perlu kita kuatkan, kita sampaikan ke pemerintah. Tidak ada lagi namanya pembedaan untuk pemberian TPP. Itu kan dari daerah, APBD. Semuanya punya hak sama. Jangan disamakan dengan TPP dari Permendagri, saya tidak yakin dengan itu. Itu kan persepsi. Mungkin itulah yang perlu kita bedah bersama tentang isi-isi dalamnya. Kemarin ada kawan-kawan dari guru itu menyampaikan tentang peraturan Permendagri ini. Itu tidak sesuai, Pak. Namanya TPP itu kan penghasil profesi, itu penghargaan dari pusat. Beda dengan apa yang dari APBD, dari pajak itu. Nah ini yang tadi ditekankan oleh Prof. Jadi mungkin itu. Jadi banyak beberapa hal yang perlu kita sikapi dari Rakor hari ini dan memang kita sikapi bersama. Mudah-mudahan di Kongkernas itu lebih mengerucut lagi, ada regulasi yang dikuatkan oleh PB sehingga mereka punya kekuatan. Oke lah, mungkin nanti dari atas seperti yang Pak Irfan sampaikan, Pak Firdaus tadi, bahwa memang ini menjadikan duplikasi. Kadang-kadang mereka udah sama, lah ini udah enak di atas seperti ini, ke bawah mengikut terus. Nah, ini cara pandang kita sebagai PGRI, bukan kita cara pandang sebagai pejabat pemerintah. Itu saja. Terima kasih, Prof. Oke. Halo? Melawi. Ya, silakan. Ini Pak Melawi. Habis Melawi mungkin Pak dari Sekadau ya? Melawi ya? Melawi atau Sekadau nih? Melawi dulu. Oh, silakan Pak. Menambahkan saja, memang dasar pada pemberian TPP itu Pak, memang Permendagri nomor 90 tahun 2020. Itu dalam rangka meningkatkan motivasi disiplin kerja dan kesejahteraan ASN aparatur sipil negara di lingkungan kabupaten. Itu dasarnya itu. Jadi tidak ada membedakan guru dan sebagainya. Jadi dasarnya Permendagri nomor 90 tahun 2020. Ya. Jadi tidak ada pemisahan guru ASN yang ada di kabupaten kota tersebut. Guru kah, kantor kah, gimana? Ya. Jadi kita harus diberlakukan sama untuk meningkatkan. Nah, itu tambahnya Pak. Terima kasih. Betul. Tidak ada secara implisit Pak. Betul. Ya, itu. Jadi Permendagri nomor 90 tahun 2020 bisa dibaca di sana. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Saleh. Informasi mungkin Prof. Oke, tinggal masukkan aja permen tadi ya, nanti dipelajari oleh teman-teman tim 11 ya. Kemudian ya memang sebenarnya tinggal tergantung gimana kawan-kawan atau kabupaten kota menyiasati. Tapi kalau yang main telan mentah tadi seolah-olah itu pembatas, padahal tidak. Sebenarnya seharusnya ada upaya untuk mereka menyelip atau menyisipkan ya, tapi terpulang kepada kemauan pemerintah daerah. Kalau bahasa saya kan gitu. Kalau mereka mau pasti ada caranya. Tapi kalau mereka udah mengatakan tidak boleh, tidak mau, tidak ada, udah. Berarti tetap cara kita juga yang harus kita lakukan. Saya kira itu Pak ya. Oke. Siapa lagi Pak Ano? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekadau ya? Pak Sis. Ya, Pak. Yang mau sampaikan? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Yang terhormat Bapak Profesor Samiun selaku Ketua PP PGRI Kalimantan Barat, yang terhormat Pengurus PP PGRI Kalimantan Barat, dan yang terhormat Pengurus PK PGRI Kalimantan Barat. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang pertama masalah Konkernas.
kemarin sudah daftar list bahwa saya dari kami dari PK Kabupaten Sekadau untuk saat ini dari pengurus PK-nya hanya 1 orang, cuman kami belum menawarkan ke PC itu untuk kegiatan Kongkernas di Yogyakarta. Kemudian yang kedua, masalah yang berkembang masalah TPP, kami di Kabupaten Sekadau juga masih berusaha mendekati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, bahkan kami dimintain contoh perbub dari kabupaten lain yang terdekat, dan kami sudah memberi contoh perbub Sanggau dengan Singkawang bahkan Pak Asep, karena Singkawang perbubnya kemarin yang terbaru. Jadi ini masih akan dirembukan, dan antusias dari terutama Pak Wakil Bupati, masa PNS lain dapat dan kabupaten lain dapat, masa Sekadau kok nggak dapat, nanti akan kami pelajari katanya. Itu akan digodok, dan dari Pak Bupati sendiri masih akan juga ikut sama-sama menyampaikan menggodok itu, karena masalahnya untuk P3K ini penggajiannya dilimpahkan ke pemerintah daerah. Jadi itu masalahnya. Jadi gara-gara ada ini juga masih akan digodok untuk tahun ini. Mudah-mudahan yang kami harapkan tahun 2023 itu sudah saya sampaikan Pak Bupati dan Pak Wakil bahwa walaupun besarannya tidak sama dengan Kabupaten Singkawang atau Kabupaten Sanggau, intinya untuk pertama Kabupaten Sekadau dapat dulu, saya kira. Jadi itu yang saya sampaikan ke Bapak Bupati. Kemudian yang ketiga, yaitu masalah kami sudah ditawarin untuk pembuatan gedung dan suruh mengajukan proposal untuk ke pemerintah daerah. Mudah-mudahan dengan usulan proposal ini dan gambar kerjanya juga sudah selesai dan sudah kami serahkan ke Pak Wakil Bupati, dan Pak Wakil Bupati yang akan menindaklanjuti ke depannya kemana proposal itu akan diarahkan. Informasinya akan dibawa ke Jakarta untuk gedung PGRI Kabupaten Sekadau. Gambar kerjanya sudah lengkap, seperti gambar kerja yang ini hanya fotokopinya gambar kerjanya, jadi sudah saya sampaikan ke Pak Wakil. Mudah-mudahan nanti mohon ya masukan-masukan dari PPPGRI, mudah-mudahan Kabupaten Sekadau dalam kepengurusan atau periode Bapak Bupati dan Wakil sekarang ini bisa realisasi untuk kegiatan atau untuk masukan dan untuk kesejahteraan guru di Kabupaten Sekadau. Amin. Dan itu Pak Swer, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bapak Ibu? Cukup? Iya. Jadi kalau tidak ada lagi, mungkin closing statement, Prof. Iya, jadi Pak Hartono silakan. Tambah, Pak. Oh ya. Nah, sebentar Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Pak Tono, Sambas, ini ada ini. Semua lah yang hadir pada hari ini. Langsung aja Pak, permasalahannya kalau tadi udah lengkap segala macam yang kita bahas, saya hanya nambahkan sedikit Pak. Jadi di Sambas ini permasalahan sesuai dengan waktu Pak Prof menghadiri seminar. Iya. Seminar waktu ulang tahun bahwa masalah kenaikan pangkat guru. Kemarin kami mengadakan acara di Sajingan, itu muncul kembali Pak, masalah susahnya mau naik pangkat untuk di Kabupaten Sambas. Jadi ada beberapa hal yang memang menurut kawan-kawan di Sajingan, tentang pertama syarat-syarat untuk kenaikan pangkat itu kan harus membuat macam-macam. Sementara tugas pokok guru itu hanya mengajar, membuat yang tidak tahu menjadi tahu. Ini hanya masukan Pak ya dari Sajingan. Nah, untuk hal ini ada salah satu guru mengatakan bahwa regulasi untuk kenaikan pangkat itu memang udah dari nasional, bahwa harus itu, harus ini dan segala macam. Untuk hal ini mudah-mudahan nanti kita di Konkernas ini mungkin untuk kenaikan pangkat kita tidak perlu seperti dosen Pak. Memang undang-undang guru dan dosen.
Jadi tidak seperti dosen, jadi cukup usulan ini cukup oleh Dewan Guru yang ada di Sajingan, cukup membuat rencana kerja dan melaporkan hasil kerja. Itu tidak mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hartono. Mungkin Prof. Oh iya, baik. Jadi Pak Hartono berkaitan dengan kenaikan pangkat guru memang menjadi masalah sampai hari ini kan kenaikan pangkat kan terkendala dengan karya tulis ilmiah ya. Oleh sebab itu karya tulis ilmiah pun tidak diterjemahkan seperti penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Sebenarnya guru-guru itu ada yang paling simpel yaitu penelitian tingkat kelas. Ini yang barangkali yang perlu menjadi perhatian. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Suher bagaimana IKIP PGRI juga bisa berkolaborasi untuk mengawal kawan-kawan guru, insya Allah. Jadi nanti akan juga jadi agenda kita juga. Nah, tapi tidak ada masalah Pak Soer, nanti dimasukkan saja di dalam catatan kita berkaitan dengan kenaikan pangkat guru yang memang kendala yang sampai hari secara keseluruhan Pak memang berkaitan dengan tulisan karya ilmiah atau penelitian karya ilmiah itu. Saya kira itu yang akan menjadi catatan kita. Baik ya, untuk itu saya berharap untuk konferensi kerja nasional tadi saya katakan ya usahakan silakan Bapak Ibu yang memang punya waktu, punya dana dan segala macam ya kita tetap catat sampai tanggal 31 Januari ya silakan Bapak Ibu kalau ada teman-teman PC mau hadir silakan karena akan kita sampaikan ke PB. Kemudian untuk konferensi kerja provinsi insya Allah akan kita laksanakan paling lambat minggu kedua bulan Maret. Ya syukur-syukur bisa minggu pertama bulan Maret. Itu yang akan dilaksanakan di Kota Singkawang. Nanti silakan Pak Asep nanti akan kita surati juga. Kemarin waktu kita rapat pleno juga sudah kita minta kepada teman-teman ya pembentukan panitia kemudian menyurati PK Singkawang sebagai tuan rumah ya pelaksanaan konferensi kerja provinsi. Mungkin itu ya barangkali tambahan dari saya. Terima kasih, mohon maaf Bapak sekalian. Insya Allah semua yang disampaikan tadi ya saya berharap kepada Sekum dan teman-teman di sekretariat untuk menginventarisir kemudian untuk menangkapnya ya sehingga nanti akan kita rinci atau kita rumuskan mana yang akan kita bawa dalam rekomendasi ya konferensi kerja nasional di Jogja nanti, mana yang harus kita bicarakan nanti pada saat konferensi ya Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan di Singkawang nanti. Insya Allah. Saya kira itu demikian. Terima kasih Pak Soer, silakan. Baik, terima kasih Prof. Jadi ada beberapa Bapak Ibu. Dan untuk khusus PK PGRI Singkawang, Pak Asep, kami insya Allah Sabtu ini akan berkunjung ke Singkawang. Kami akan temui pengurus, mudah-mudahan Pak Asep nanti kami WA dulu suratnya untuk kami berangkat hari Sabtu pagi setelah sholat subuh. Jadi nanti kita ketemu mungkin siang hari. Nanti kita sepakat ya tempatnya di mana. Nanti kami konfirmasi lebih lanjut untuk persiapan konferensi kerja yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan juga bahwa ada 7 kategori guru yang tidak bisa sertifikasi di tahun dan mengikuti program PPG dalam jabatan tahun 2022. Cuma saya ingin mengecek nanti silakan dijapri di grup ketua atau grup sekretaris. Apakah benar kalau misalkan tidak terdaftar di Dapodik artinya tidak bisa mengikuti program PPG dalam jabatan di tahun 2022. Kemudian belum mengaktifkan SIM PKB atau Simpatika. Yang ketiga belum memiliki ijazah S1 atau D4. Kalau ini pasti ya karena guru kan harus S1 ya. Dan linear. Kemudian SK kepala sekolah, kemudian SK setelah 2015, SK 2015 yang diinput di tahun 2016, kemudian tidak memiliki NUPTK. Jadi ada 7 kriteria guru dalam jabatan yang tidak bisa mengikuti program PPG dalam jabatan di tahun 2022. Dan kami mohon informasi ini apakah ini betul-betul menjadi informasi yang valid atau tidak. Atau mungkin Pak Jumadi ada informasi Pak dari Dinas Provinsi Pak terkait dengan tadi kenaikan pangkat atau mungkin hal yang lain. Silakan Pak Jumadi. Terima kasih Pak Sekum. Bapak Ibu pengurus PK yang saya hormati Pak Ketua dan Bapak Ibu pengurus PP PGRI, untuk masalah kenaikan pangkat selama ini kita masih menggunakan aturan yang lama Pak, untuk provinsi ya, untuk SMA, SMK dan SLB.
Namun di kabupaten kota kita tidak bisa mendapatkan informasi. Tapi untuk SMA, SMK dan SLB kita masih menggunakan aturan yang lama Pak. Belum ada aturan baru yang kita gunakan, termasuk kenaikan pangkat pada periode sekarang, periode bulan April nanti. Kita juga sudah menyusun untuk kenaikan pangkat untuk periode April. Itu Pak, saya kira informasi dari kami. Kalau yang untuk PPW gimana Pak Jumadi? Apakah ada informasi nggak Untuk terbaru? PPW tetap seperti informasi yang disampaikan kepada Pak Ketua dan pengurus waktu kita kunjungan. Ya, untuk yang 500.000 ya, 500.000 jadi naik 250 menjadi 500.000, dan kemarin juga saya sempat ngobrol dengan Pak Gus Pak Sudarmawan, itu memang akan direalisasikan segera untuk kenaikan 250.000. Ya. Berarti 500.000 Pak. Baik, jadi nanti Pak Jum kami mohon salinannya kalau misalkan yang untuk pergub tahun revisi 2022 yang baik, nominalnya jadi 500 dengan non-sertifikasi ya? Ya, kalau sudah ada pergubnya akan segera saya share ke PP Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin cukup ya Bapak Ibu, dan terima kasih atas kehadirannya Prof, atas waktunya dengan di sela-sela kesibukan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah dan menjadi sesuatu yang berarti untuk organisasi dan anggota PGRI se-Kalimantan Barat, yang mudah-mudahan ini kita dimudahkan jalan kita sehingga kita bisa melaksanakan semua program-program kerja PGRI, kerja-kerja organisasi di tahun 2022. Jadi Pak Asep, kami akan datang ke Singkawang, jadi kami akan kontak langsung nanti. Semoga nanti kami tidak lewat dari jam 12 sudah sampai di Singkawang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat koordinasi PK PGRI Kalimantan Barat secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharyanto. Terima kasih. Selamat beristirahat. Kan nggak membawa laptop. Yang mau masukkan hantar